ini yang terus membuat saya terus mau belajar, hanya karena apa? Saya tidak pernah puas dengan yang ada waktu itu. Waktu itu saya dididik, waktu itu setiap saya kajian, saya mencoba ketika para guru saya dan ustadz saya memberikan satu ruang pertanyaan, ketika justru saya bertanya, ujung-ujungnya ketika terjadi satu perdebatan, saya justru dimaki-maki. Yang saya dikatakan dasar kamu Bani Israel, pernah juga saya dikatakan dasar kamu Syiah, dan hal-hal yang membuat justru kami tidak nyaman. Tetapi justru hal yang tidak nyaman itu membuat saya terus belajar, membuat saya terus menggali. Apa sih kok sampai dikatakan hal seperti itu? Jadi sahabat saya ini pendeta, ya, punya nasib yang sama kayak saya gitu ya. Karena dulunya beliau ini adalah seorang muslim dan juga imam di masjid ya. Ya, salah satu bangun masjid lah. Yang juga mulai dong ya mau cerita-cerita tentang pengalaman seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kami ini punya penglihatan atau pola pikir yang unik ya, karena dari luar masuk ke dalam ya, sehingga kami mengamati melihat apa yang justru orang Kristen nggak bisa lihat gitu kan, tapi kami melihatnya dan mengamatinya ya. Ya, shalom teman-teman yang terkasih dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, yang sangat menggetarkan hati, dan bahkan sangat mengejutkan banyak orang. Kisah ini datang dari 2 orang Muslim yang sejak kecil dididik secara ketat dalam ajaran Islam. Mereka bukan hanya penganut biasa, melainkan sosok yang sangat taat, fanatik, dan dihormati oleh masyarakat. Bahkan mereka pernah menjadi imam masjid dan turut berperan dalam mendirikan serta membangun pelayanan keagamaan di lingkungan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka mengabdikan hidup untuk memperdalam ajaran yang mereka yakini sebagai jalan kebenaran. Namun dalam perjalanan hidup mereka, berbagai pertanyaan, pencarian rohani, dan pengalaman pribadi membawa mereka kepada sebuah perjumpaan yang mengubah hidup mereka untuk selamanya. Melalui proses yang panjang, penuh pergumulan, air mata, penolakan, dan risiko kehilangan banyak hal yang berharga, mereka akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar dalam hidup mereka, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kini kehidupan mereka telah berubah secara drastis. Mereka tidak lagi menjadi imam masjid, tetapi melayani sebagai pendeta dan penginjil, memberitakan kasih Kristus kepada banyak orang. Bagaimana perjalanan mereka? Apa yang membuat mereka mengambil keputusan yang begitu berani? Dan tantangan apa saja yang mereka hadapi setelah mengikuti Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita sama-sama saksikan kesaksian mereka sampai selesai. Dan kiranya kisah yang mereka bagikan ini boleh memberkati kita, menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Dan tentunya kita juga semakin semangat untuk terus memberitakan kabar baik, menceritakan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya senang saya bisa ada bersama-sama dengan saudara-saudara semua dalam channel YouTube ini. Kami diberi kesempatan waktu untuk menceritakan kasih Allah yang sudah bekerja begitu rupa dalam setiap perjalanan kehidupan saya. Bersyukur karena anugerah Allah, saya boleh mendapatkan hidayah, saya boleh mendapatkan anugerah, saya boleh mendapatkan kasih karunia, sehingga kami boleh mengenal Tuhan yang satu-satunya yang harus dipercaya oleh seluruh umat manusia. Saya berlatar belakang dari keluarga yang
cukup taat untuk keyakinan dan agama saya yang dulu. Saya bersyukur dengan didikan keluarga itulah ada satu upaya untuk kami terus belajar dan belajar. Hanya oleh karena kasih karunia Allah atau hidayah Allah yang waktu itu sejak kecil setelah saya mulai mengerti dan mengenal kebenaran, saya terus belajar dan belajar dan belajar sampai akhirnya saya menemukan sebuah konsep-konsep setiap kelompok-kelompok organisasi yang dalam keyakinan saya yang dulu terus saya belajari dari setiap masing-masing kelompok itu. Kami dilahirkan dari keluarga NU, kami dididik begitu kuat, dan ada kesempatan kami untuk belajar di sekolah Islam juga. Waktu saya SMA, kami sekolah di Muhammadiyah, dan dari situlah saya terus belajar, saya terus mencari, saya menggali sebuah kebenaran. Yang pada waktu itu, dari keluarga kami belum pernah ada orang yang percaya Yesus. Yang pada waktu itu bagi saya kekristenan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan bagi kami ketika mendengar nama Yesus, ketika mendengar nama kekristenan itu sesuatu hal yang alergi bagi kami. Bahkan ketika waktu itu ketika kami makan di warung, ketika di warung itu ada salib, atau ketika di warung itu menjual darah, saya tidak akan pernah masuk untuk makan di warung itu. Jadi waktu itu dalam perjalanan proses saya mencari kebenaran, saya sungguh-sungguh. Kenapa saya harus bersungguh-sungguh? Karena supaya saya tidak begitu mudah untuk didoktrin begitu rupa. Saya terus menggali, dan saya terus belajar. Sampai akhirnya saya menemukan satu kebenaran, yang kebenaran itu adalah kebenaran yang benar-benar benar. Jika waktu-waktu itu kami belajar setiap kelompok-kelompok yang kami ikuti itu, kebenarannya adalah kebenaran yang sifatnya pada kelompok itu sendiri, bukan kebenaran yang sifatnya hakiki, dan bukan kebenaran yang sifatnya mutlak. Tetapi oleh karena tuntunan Allah dan hidayah Allah, kami akhirnya menemukan satu kebenaran itu, yang kebenaran itu adalah benar-benar benar. Kenapa kebenaran itu satu kebenaran yang benar-benar? Karena kami terus menggali, kami mencoba untuk belajar dari berbagai sudut pandang, sehingga supaya saya berbicara kebenaran ini, kalau boleh saya ilustrasikan, itu adalah seperti kotak atau dadu. Dadu itu bisa dikatakan sebuah dadu ketika kita bisa melihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Baru kita bisa mengatakan itu sebuah dadu, dan baru kita bisa mengatakan bahwa itu adalah dadu yang memang bisa dilihat dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ini yang terus membuat saya terus mau belajar. Hanya karena apa? Saya tidak pernah puas dengan yang ada waktu itu. Waktu itu saya dididik, waktu itu setiap saya kajian, saya mencoba ketika para guru saya dan ustadz saya memberikan satu ruang pertanyaan, ketika justru saya bertanya, ujung-ujungnya ketika terjadi satu perdebatan, saya justru dimaki-maki. Yang saya dikatakan dasar kamu Bani Israel, pernah juga saya dikatakan dasar kamu Syiah, dan hal-hal yang membuat justru kami tidak nyaman. Tetapi justru hal yang tidak nyaman itu membuat saya terus belajar, membuat saya terus menggali. Apa sih kok sampai dikatakan hal seperti itu? Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika dalam perjalanan saya terus mencari dan mencari, pernah saya terjebak pada satu kelompok yang namanya kelompok fundamentalis atau kelompok radikalis. Waktu itu karena saya bertemu dan dididik dengan sebuah konsep dan dengan sebuah visi misi yang sangat
yang sangat rapi, tertata, begitu luar biasa. Saya berpikir ini adalah satu kebenaran. Saya berpikir ini adalah satu kebenaran yang memang harus diperjuangkan dan yang memang harus ditegakkan. Akhirnya saya masuk di kelompok organisasi itu dan saya dididik begitu rupa, saya diikut kajian, saya ikut belajar di tempat itu, saya dididik begitu rupa sampai akhirnya saya menjadi seorang yang sangat fanatis. Bahkan ketika itu bukan Halo, ketika itu sekalipun satu agama, karena itu bukan satu kelompok saya katakan itu bukanlah benar. Dari situlah saya terus dididik begitu rupa oleh karena satu dasar-dasar yang sangat kuat untuk mendidik saya, untuk mempersiapkan saya untuk menjadi orang-orang yang militan. Waktu itu kami didoktrin dengan satu ayat yang membuat saya terus berjuang, yang membuat saya terus untuk intent untuk mengikuti sebuah kajian terus, karena memiliki sebuah goal, memiliki sebuah tujuan yang sangat jelas, yaitu dalam setiap kajian-kajian selalu dilontarkan bahwa kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam harus menjalankan benar-benar yang namanya ajaran Islam itu secara kafah. Nah, yang menjadi dasar bagi perjuangan kami waktu itu adalah terus didengungkan dan terus disampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang 208 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulul fissilmil kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam, ke dalam agama Islam itu dengan secara kafah, secara sempurna. Nah, Islam bisa dilakukan secara kafah, Islam bisa dilakukan secara sempurna ketika Islam itu memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah memiliki sebuah umat. Umat Islam adalah umat yang terbesar di Indonesia. Terus yang kedua, pimpinan. Pimpinan sudah ada pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia dan bahkan di dunia. Terus yang ketiga, undang-undang. Undang-undang Islam adalah Quran dan hadis. Dan yang keempat adalah daulah Islamiyah atau yang disebut dengan wilayah. Nah, ini dipersiapkan begitu rupa. Saya dididik begitu akal sampai masuk ke dalam relung hati yang sangat dalam. Bahkan waktu-waktu di usia-usia itu, waktu itu saya tidak mengakui keberadaan NKRI. Bahkan waktu itu saking fanatiknya, karena segala sesuatu yang kami lakukan itu selalu bertentangan dengan pemerintahan. Bahkan selama saya waktu itu tidak pernah mengikuti yang namanya pesta demokrasi. Karena saya merasakan dan saya percaya bahwa itu tidak butuh bagi saya. Nah, waktu itulah saya terus didoktrin begitu rupa, dididik begitu rupa untuk memperjuangkan, untuk bisa menjalankan Islam secara kafah itu. Terus didengungkan, terus berjuang. Bahkan memiliki sebuah visi untuk menguasai seluruh lini bagian. Kalau dulu ada istilah Epolexosbud Hamkan. Jadi di bidang ilmu pengetahuan, politik, budaya, kesehatan, itu semua harus dikuasai oleh Islam. Dan waktu itu saya dididik haram untuk menjadi pegawai negeri. Haram untuk menjadi pegawai negeri. Nah, disitulah terjadi satu kefanatikan, keradikalisme yang waktu itu saya ikuti. Dan sampai kalau saya dengan yang namanya orang Nasrani, dengan orang Chinese, saya mohon maaf, waktu itu saya sangat benci sekali. Tetapi ketika waktu itu, saya terus merenungkan sebuah visi itu, yang mendoktrin begitu rupa kepada saya, yang mendoktrin begitu rupa
terhadap diri saya mengingatkan, ketika kita mau mendirikan negara Islam, atau ketika kita mau menjalankan Islam secara kafah, dengan memenuhi 4 syarat, yang ketiga sudah terpenuhi, tinggal satu yang namanya daulah Islam. Sementara tidak mungkin bahwa Indonesia ini bisa tiba-tiba kok mau direbut untuk mendirikan daulah Islam. Tidak mungkin. Kalau misalkan itu terjadi, pasti akan terjadi yang namanya peperangan. Pasti akan terjadi yang namanya pertumpahan darah. Sementara itu terus kita perjuangkan, terus kita dengungkan, terus kita suarakan. Dan saya terus mulai belajar menggali lagi. Apakah ya benar? Apakah ya memang harus seperti ini? Apakah terus harus bermusuhan? Sementara kita adalah satu negara, sementara kita adalah saudara yang hanya dalam rangka untuk menjalankan syariat Islam secara kafah itu harus terjadi satu pertumpahan darah. Sementara di dalam ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan waktu itu saya terus merenungkan, apa iya ini benar? Apa iya ini sesuatu yang harus diperjuangkan? Apa iya ini yang harus terus kita akan gulkan? Tetapi dalam perjalanan itu saya merenung, saya menggali, tiba-tiba Tuhan atau Allah mengingatkan satu dua ayat, bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, untuk lita'arofu, sehingga setelah saling kenal mengenal kita menjadi keluarga, kita menjadi saudara. Terus kami diingatkan juga dengan salah satu hadis Nabi, jika kamu hari ini bisa makan kenyang dan kamu mengerti tetanggamu tidak bisa makan atau kelaparan, kamu tidaklah dikatakan sebagai orang beriman. Dan kamu tidak dikatakan sebagai orang beriman jika kamu tidak bisa mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, dari Quran dan ayat Quran dan hadis ini tadi membukakan saya untuk sebuah perenungan. Terus saya gali, terus saya renungkan, apa iya ya? Apa benar ya? Sementara saya sudah menjadi korban sebuah doktrin sampai umur 29 tahun. Saya baru mendapatkan pencerahan. Dan saya berani ambil sebuah keputusan untuk menerima yang namanya kebenaran yang benar-benar benar itu tadi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena anugerah dan oleh karena hidayah Allah yang berlaku atas saya, ketika saya menggali, ketika saya mencari, ketika saya merenungkan bahwa ayat-ayat yang Al-Quran jelaskan dan ayat hadis yang berikan kepada saya terus berdoa, saya terus tingkatkan amalan ibadah saya. Bahkan sholat, tidak cuma sekedar sholat wajib yang 5 waktu, saya juga terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan saya tambah waktu-waktu sholat saya, dengan waktu sholat tahajud, dengan waktu sholat istikharah, sholat duha, dan yang lainnya, sholat rawatib. Itu dalam rangka apa? Untuk saya mendekatkan diri kepada Allah semakin lebih lagi, dan saya mendapatkan satu pencerahan. Nah, waktu itu ketika saya dalam perjalanan menggali sebuah kebenaran, saya mulai tinggalkan di kota saya asal, terus saya mulai merantau ke salah satu kota di Jawa Timur. Saya menemukan satu kelompok pengajaran yang notabene ini juga membukakan satu pencerahan bagi saya yang begitu luar biasa. Kalau waktu itu kami di kota yang lama, kami mendapatkan satu pengajaran-pengajaran yang sangat fanatis dan radikalis. Dan ketika kami di salah satu kota di Jawa Timur, saya menemukan satu kelompok ajaran
terpecah menjadi satu kelompok yang besar, yaitu kelompok Islam Syiah dan kelompok Islam Sunni. Nah, pas waktu perjalanan saya ke satu kota di Jawa Timur, kami menemukan satu kelompok Syiah. Dan kelompok Syiah ini kami sangat bersahabat. Kami menjadi bagian dari keluarga. Saya dengan teman saya menjadikan teman yang sangat dekat. Dan dari situlah saya mulai berinteraksi, saya mulai berdiskusi dengan kelompok Islam Syiah yang ternyata notabene dengan kelompok Islam Syiah itu menghantarkan saya untuk bertemu dengan satu pribadi yang namanya adalah Imam Mahdi. Dalam kelompok Islam Syiah menunggu kedatangan Imam Mahdi yang kedua. Di dalam kelompok Kristen menunggu kedatangan Imam Mahdi atau Tuhan Yesus yang kedua. Nah, dalam proses perjalanan saya terus menggali dan belajar. Sementara waktu itu tingkat fanatisme saya sangat tinggi. Dan saya juga memiliki satu visi misi dalam diri saya. Saya akan membawa orang-orang untuk masuk Islam. Saya membawa orang-orang untuk mempercayai keyakinan yang saya yakini waktu itu. Dan akhirnya oleh karena kesempatan yang Allah berikan, saya berhasil memualafkan orang Nasrani. Nah, proses perjalanan yang begitu rupa, kami terus menggali dan kami terus belajar dalam konsep Islam Syiah. Yang Islam Syiah juga mempercayai ada 12 imam, dan imam yang terakhir adalah Imam Mahdi yang nanti akan datang di akhir zaman, akan menjadi Imam Mahdi yang akan menjadi penyelamat seluruh umat. Sehingga dalam konteks berdoanya pun orang Syiah juga berdoa di dalam nama Imam Mahdi atau memakai wasilah atau perantara Imam Mahdi. Nah, sayangnya Islam Syiah ini oleh kelompok orang Sunni ini dikatakan sesat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya saya terus belajar, saya terus menggali. Apakah ini yang benar? Imam Mahdi dari konsep Syiah itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad. Tuhan Yesus yang ditunggu kedatangannya oleh orang Kristen itu adalah Nabi Isa. Dalam hati saya terus bergejolak, namun sekalipun begitu tidak mudah untuk meninggalkan rasa kefanatisan saya. Saya terus belajar, saya terus menggali. Sampai pada akhirnya kami harus memenuhi atau memutuskan satu keputusan. Antara saya harus ikut keyakinan saya yang lama, atau dengan kata lain saya harus mengikuti satu kebenaran yang benar-benar benar, atau mengikuti kebenaran yang memang belum jelas benar. Seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika dalam perjalanan saya untuk mengambil sebuah keputusan, saya juga bergejolak. Saya memiliki satu sikap yang cukup keras dan tegas. Nah, waktu itu saya ada pendekatan dengan salah seorang teman, dan teman ini beragama Nasrani, dan ini orangnya cukup saleh. Ini kebetulan jadi teman kuliah saya waktu di kuliah di kampus. Saya diperhatikan oleh teman saya juga memperhatikan teman saya. Kalau boleh juga saya sebutkan, teman saya ini adalah orang Manado. Dia Kristen, tetapi dia tidak makan daging babi. Dia tidak minum minuman keras. Dia juga tidak berjudi. Bahkan dia tidak makan yang namanya udang, tidak makan yang namanya lele. Bahkan minum kopi pun tidak. Nah, waktu itu saya merasa, orang ini sangat saleh sekali. Saya sempat dikasih satu statement dari dia. Apa yang kamu makan, belum tentu saya makan. Tetapi apa yang saya makan, pasti kamu makan. Nah, dari situ saya kalah telak dalam rangka untuk membawa satu misi tentang kesolehan. Bahwa saya kalah kesolehan saya dengan teman saya yang Nasrani,
Nasrani, orang Advent waktu itu saya nggak tahu. Ternyata di dalam kekristenan waktu itu ada beda-beda kelompok juga. Nah, salah satunya adalah orang Advent teman saya ini. Saya mengatakan sangat saleh. Pas waktu siang hari setelah kelas selesai kita makan bersama. Nah, dari situlah terus kita saling memperhatikan. Dan dari situlah terus kita saling berbagi. Teman saya yang Advent tidak merokok, saya juga tidak merokok. Saya nggak suka minum minuman keras, saya juga tidak pernah minum minuman keras. Dan akhirnya terjadi satu persahabatan yang sangat baik. Nah, dari persahabatan yang baik inilah, dia punya satu teman gadis, akhirnya dikenalkan dengan saya. Nah, ketika saya dikenalkan, misi saya berjalan. Saya harus bisa mengislamkan orang Nasrani. Dalam berjalannya waktu, saya bisa memenangkan orang Nasrani Advent ini akhirnya mau masuk Islam. Menang. Nah, saya pikir saya terus selamanya menang. Tapi ternyata justru saya harus bertekuk lutut di kaki Yesus. Nah, ketika saya bisa memenangkan seorang gadis ini menjadi Muslim atau beragama Islam, akhirnya saya nikah. Saya nikahi menjadi pasangan suami istri, dan saya tinggal di salah satu masjid, dan saya menjadi pengurus masjid, saya menjadi imam masjid, dan saya memimpin setiap kegiatan-kegiatan ritual kajian dan juga jadi imam masjid terus untuk membina kerohanian umat. Tapi dengan berjalannya waktu, yang saya tinggal di tempat yang suci, yang saya tinggal di tempat yang kudus, karena Bapak Ibu Saudara tahu ketika ada setiap masjid kan ada istilah batas sucinya. Dan di tempat itulah saya terus berdoa, saya terus mengembangkan kapasitas diri saya bersama Allah, supaya saya benar-benar memahami dan mengerti apa maksud dan rencana kehendak Allah dalam hidup saya. Ketika saya tinggal di tempat yang kudus, ketika saya tinggal di tempat yang suci, saya berpikir saya ini adalah orang yang paling benar dan orang yang paling suci. Tapi ternyata justru ketika saya tinggal di tempat itu, tidak ada kedamaian dalam hidup saya. Saya terus belajar dan saya terus menggali, saya terus belajar apa yang ada di dalam kitab suci Quran, dan saya terus belajar juga membandingkan antara kitab suci Injil dan kitab suci Al-Quran. Karena gadis yang waktu itu saya menangkan jadi Muslim, dia punya Alkitab, dan itu yang menjadi bahan bagi saya untuk belajar. Nah, dalam perjalanan waktu yang juga cukup panjang, kurang lebih 4 tahun, saya menggali, saya membandingkan, saya menggali, saya membandingkan antara saya harus mengikuti tetap pada konsep yang lama, atau saya harus hijrah untuk mengambil sebuah keputusan untuk percaya Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi satu pergolakan yang sangat dalam perjalanan hidup saya. Hati saya sangat galau, hati saya sangat kacau, karena untuk mengambil sebuah keputusan yang notabene adalah semua sama-sama benar menurut saya waktu itu, dan patut untuk diperjuangkan, dan patut untuk digali, dan patut untuk disuarakan. Proses perjalanan saya terus menjalin hubungan, meningkatkan hubungan saya dengan Allah. Saya terus sholat rawatib tidak pernah ketinggalan. Saya tambahkan dengan sholat-sholat istikharah, sholat tahajud, dan sholat sunnah rawatib yang lainnya untuk meminta petunjuk sama Allah. Karena dalam proses pembandingan ini, setiap hari saya berdoa kepada Allah. Dalam sholat saya membaca surat Al-Fatihah itu minimal setiap hari itu bisa sampai minimal 17 kali, karena itu yang wajib. Tapi saya terus lakukan bisa sampai lebih dari 20 kali setiap hari. Saya terus membaca Quran, surat Al-Fatihah ketika saya sholat. Karena di situ ayat itu menunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Atau kalau saya baca dari awal,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di ayat itu yang menunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ayat itu begitu hidup, ayat itu terus terngiang-ngiang dalam batin saya. Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebelumnya saya tidak pernah berpikir jalan yang lurus itu apa, jalan yang lurus itu siapa, jalan yang lurus itu bagaimana. Tapi ketika pergulakan saya untuk menentukan sebuah pilihan itu tadi selalu muncul. Bertanya, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu siapa? Ketika saya bertanya dengan para teman-teman sahabat saya dan juga para guru saya, ihdinas siratal mustaqim itu apa? Dijawab dengan sebuah penafsiran. Ada yang menafsirkan siratal mustaqim itu seperti rambut yang dibelah menjadi 7, dan itu menjadi jembatan untuk menyeberang seluruh umat manusia. Tapi ada juga yang mengatakan, menafsirkan siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang tidak berbelok-belok, yang tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri, lurus, yang itu akan menghantarkan kita untuk bisa masuk ke surga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah Quran dan hadis. Nah, setelah saya terus bertanya kepada rekan-rekan, kadang bisa 10 orang yang saya tanya, 10 jawaban yang berbeda. Kita tanyakan kepada 5 orang yang berbeda, juga 5 jawaban yang berbeda. Akhirnya saya terus belajar, saya terus menggali, saya diskusi dengan istri saya. Terus saya terus belajar mendekatkan diri lagi kepada Allah. Dan dalam kondisi hati yang kacau, dalam kondisi hati yang galau. Akhirnya saya terus buka Quran. Saya belajar untuk mengulang kembali apa itu siratal mustaqim. Siapa itu siratal mustaqim? Tapi ternyata pelan-pelan ketika saya membuka satu ayat berikutnya di dalam Quran, dikatakan, "Wattabi'uni hadza siratal mustaqim." Maka dari itu janganlah engkau ragu. Aku inilah jalan yang lurus. Kata Isa. Nah, ternyata saya menemukan bukan dari kata orang, bukan dari kata pendapat orang atau penafsiran orang, tetapi justru dari apa kata Quran itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim atau yang disebut dengan jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Terus akhirnya saya tidak puas dengan itu. Saya bolak-balik lagi, saya menggali lagi. Kok Quran bisa bicara seperti ini ya? Kok Quran bisa menginformasikan seperti ini ya? Kok justru ternyata Quran menjawab bahwa siratal mustaqim itu adalah Isa Al-Masih. Saya mulai gali, siapa sih Isa Al-Masih? Saya mulai lagi gali Quran, pelajari lagi, buka pelan-pelan. Nah, saya menemukan ada satu ayat di dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-45. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Isa Al-Masih itu adalah Rohullah. Dan Isa Al-Masih itu adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah. Isa putra Maryam yang keberadaannya dari kalimat Allah dikandung oleh perawan Maryam selama 9 bulan lebihnya 10 hari, lahirlah Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih punya kuasa besar di bumi dan di surga. Wow, dari ayat ini mendukung saya, meneguhkan saya. Benar, berarti siratal mustaqim itu adalah Isa Al-Masih. Karena sudah ada 2 ayat. Saya masih belum percaya, karena baru 2 ayat. Saya mulai menggali lagi, saya mulai terus gali dan saya terus pelajari.
Kenapa Isa Al-Masih sampai punya kuasa besar di bumi dan di surga? Kenapa Isa Al-Masih sampai dikatakan manusia yang suci, yang terkemuka di bumi dan di surga? Karena Isa Al-Masih itu adalah Roh Allah. Karena Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang 91 dikatakan, Roh Allah ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Isa bin Maryam, Isa adalah Roh Allah. Dan kita dibukakan lagi, sudah 3-4 ayat. Isa Al-Masih punya kuasa besar di bumi dan di surga. Bagaimana dan kayak apa karya atau pekerjaan yang Isa Al-Masih lakukan? Di Quran surat Al-Imran ayat 49 dikatakan, Isa Al-Masih punya kuasa. Yang pertama, mencelekkan orang buta yang sejak lahir. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit kusta. Yang keempat, Isa Al-Masih tahu apa yang kita makan dan apa yang kita simpan. Dan Isa Al-Masih juga bisa menciptakan burung dari tanah liat. Nah, dari situlah beberapa ayat Al-Quran yang meneguhkan, beberapa ayat Al-Quran yang memberikan satu kekuatan bagi saya. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengikuti Isa, tidak ada alasan untuk percaya kepada Isa Al-Masih. Akhirnya saya memutuskan diri untuk percaya kepada Isa Al-Masih yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Dan di dalam ayat Quran pun menginformasikan hanya Isa Al-Masih yang bisa mencipta. Karena apa? Isa Al-Masih menciptakan burung dari tanah liat. Dan akhirnya itulah yang menjadi satu keputusan saya untuk mengambil kepercayaan bahwa Isa Al-Masih itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi saya. Waktu itu ketika saya sharingkan dengan istri saya mau percaya Yesus. Istri saya mengatakan, jangan gara-gara karena saya percaya Yesus. Enggak, karena saya sudah menemukan, karena saya sudah menggali, dan akhirnya saya ketemukan bahwa hanya Isa Al-Masih, hanya Yesus yang disebut di dalam kitab suci Injil yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi seluruh umat manusia manakala ingin datang dan masuk ke surga bersama Bapa. Itu yang akhirnya kami mengambil keputusan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dan yang juga dirahmati Allah, ternyata ketika mengambil sebuah keputusan untuk mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak enak, saudara. Tuhan Yesus itu enak. Saya pikir ikut Tuhan Yesus itu semua serba tercukupi. Saya pikir ikut Tuhan Yesus itu semua serba wah, tapi ternyata enggak. Ikut Yesus itu adalah sebuah proses. Tapi saya merasakan satu proses bersama Tuhan itu enak. Kalau boleh saya katakan, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Atau dengan kata lain, dak diduk set, enggak biar, saudara. Dak diduk set, karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, ketika saya memproklamirkan diri, ketika saya menyampaikan iman kepercayaan yang saya percayai dan yang saya temukan waktu itu, saya sampaikan kepada keluarga saya. Saya ditolak. Ketika saya sampaikan kepada teman sahabat saya dimusuhi. Ketika saya sampaikan dengan komunitas saya dikatakan, kamu sudah sesat, kamu sudah murtad, kamu sudah kafir. Dan akhirnya kami close, tidak punya hubungan dengan saudara-saudara saya. Akhirnya saya mengambil sebuah keputusan untuk bertapa, untuk kami mau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya, dipersiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, karena saya membalas cinta kasih Allah yang mana Yesus atau Isa Al-Masih itu sudah mati untuk saya. Maka saya pun memenuhi panggilan Tuhan itu. Maka saya pun juga harus mati untuk saudara-saudara di luar sana, untuk saudara-saudara saya yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bersyukur oleh karena rahmat, anugerah, dan hidayah Allah
yang bekerja dalam diri saya, dan saya terus berdoa untuk keluarga saya berdoa untuk keluarga besar saya, dan saya mengimani dari keyakinan yang saya pegang setelah saya menjadikan Injil itu sebagai pegangan hidup saya, dan saya terus berdoa, saya mengimani, meyakini bahwa satu orang anggota keluarga bertobat akan menyusul satu persatu seluruh anggota keluarga itu percaya Yesus. Dan bersyukur oleh anugerah Tuhan, ibu saya dulu yang juga tidak sepaham dengan saya, juga tidak mau terima saya, akhirnya juga terima Yesus. Kakak saya yang dulu sempat mau membunuh saya, juga akhirnya terima Yesus. Dan ketiga anaknya sekolah teologi. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan atau di dalam roh setiap orang percaya. Dan ketika waktu itu, saudaraku, saya harus hijrah meninggalkan tempat di mana saya waktu itu tidak diterima. Saya bertapa selama 4 tahun di salah satu sekolah tinggi teologi di Jawa Tengah. Selama 4 tahun disitulah saya dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya dipersiapkan untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Ternyata di sekolah itu pun tidak seperti yang saya bayangkan. Selama 4 tahun, banyak hal yang saya dapatkan di dalam sekolah itu. Saya pikir di kampus sekolah hamba-hamba Tuhan itu semua baik, tapi ternyata tidak. Tetapi saya sangat bersyukur. Di tempat itu juga saya mendapatkan sebuah visi. Di tempat itu juga saya mendapatkan mandat dari Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Selama 4 tahun kami sekolah, kami dipersiapkan 4 kali juga saya harus sempat mau keluar karena tidak kuat untuk menjalani sebuah proses. Tetapi karena anugerah Tuhan, kami bisa menyelesaikan. Kami bisa menyelesaikan. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya setelah saya selesai pendidikan saya masuk di dalam pelayanan, saya masuk dalam penggembalaan di salah satu kota di Jawa Tengah. 10 tahun kami di penggembalaan. Akhirnya Tuhan ingatkan pada visi saya mula-mula yang kami dapatkan di kampus itu. Apa visi itu, Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan? Yang pertama adalah mengkristenkan orang Kristen kembali. Dan yang kedua adalah membawa kabar keselamatan khusus kepada orang-orang Muslim. Sampai akhirnya apa? Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kami melepaskan penggembalaan saya masuk dalam ladang misi yang khusus, yang kembali kami diingatkan pada visi saya, yaitu untuk menyampaikan dan membawa kabar keselamatan kepada rekan-rekan yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harapan saya, setiap umat manusia percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan mendapatkan satu jaminan kekekalan, akan mendapatkan jaminan hidup di surga bersama Tuhan Sang Pencipta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjalanan saya untuk menemukan sebuah kebenaran di dalam Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ini jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Yeremia Riki Setiawan, dan hari ini kita kedatangan tamu kita yang spesial, ya, Pendeta Obaja Bimo Kusumo Negoro. Ya. Jadi sahabat saya ini pendeta, ya, punya nasib yang sama kayak saya gitu ya, karena dulunya beliau ini adalah seorang Muslim dan juga imam di masjid, ya. Ya, salah satu bangun masjid lah. Yang juga mulai dong ya mau cerita-cerita tentang pengalaman seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kami ini punya penglihatan atau pola pikir yang unik, ya, karena dari luar masuk ke dalam, ya, sehingga kami mengamati, melihat apa yang justru orang Kristen nggak bisa lihat gitu ya, tapi kami melihatnya dan mengamatinya, ya. Dan mungkin apa kabar dulu Mas Al? Ya, hari ini? Tuhan Ya. sehat.
Ya, Ya, dari Jakarta. dari Jakarta. Hari apa datang dari Jakarta? Senin subuh Ustaz. Senin subuh ya, Ya. Jakarta ya. Menikmati penerbangan yang baru. Oh iya, 00.50 sampai benar jam 5 pagi. jam 5 pagi ya. Pagi. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Wah, puji Tuhan ya. Mungkin boleh dong ya, pada penasaran nih teman-teman, gimana kok dari Muslim bisa percaya Yesus ya? Tapi sebenarnya udah berapa tahun sih percaya Yesus? Saya mulai percaya Yesus from itu tahun 98. Wow, lama juga ya, senior saya ini ya. Ya silakan Pastor, Ya. kita dulu. Kami berasal dari Jawa, papa saya orang Jawa, mama saya orang Jawa. Khususnya kita punya background agak sama, karena papa saya orang Blitar, sama Blitar kan? Papa saya orang Blitar, anak ke-13 ya, papa 13 bersaudara. dan papa saya anak 13. Dan 12 itu firm mereka naik haji gitu ya, terus mereka salah satu ada ulama-ulama di sana di Jawa juga. Papa saya yang tukang bakar gereja adalah yang paling kecil tukang bakar gereja adalah orang yang pengen tahu sebenarnya siapa Yesus. Sampai akhirnya tanpa sadar, papa saya pulang di Erlangga, Surabaya, kedokteran, dan ingin belajar bahasa Inggris. Terus ketemu dengan seorang ibu bule, dan dia penasaran nih, bagaimana cara bahasa Inggris langsung conversation. Terus akhirnya papa saya ketemu dengan Misos Amerika ini, lalu memberikan selembar kertas sobek, suruh baca apa nih? Ya, akhirnya papa saya baca itu, terus papa saya mulai, oh ini kok tentang Yunus pasal 4, tentang permasalahan Maria ya. Dan so mulai berubah, kok saya bakal gereja kenapa katanya. Lalu papa saya menikah dengan mama saya orang Jogja, mama saya orang dalam, dan saya kusuma dulu kan sana. Kan mama saya pun keluarga pun dari dalam Jogja, lalu terima Yesus, dan itu harus digeser lah peran. Dia tidak mendapatkan gelar apa-apa, tapi mereka percaya bahwa kalau hidup dalam Yesus pasti bisa hidup dan diberkati. Papa mama saya menikah dengan beda agama. Mama saya sudah Kristen duluan, papa saya masih Muslim. Nah, dari lahir saya nggak tahu apa deal mereka berdua. Cuman kami itu dikasih kebebasan untuk memilih beribadah. Maka saya sekolah di negeri SD negeri itu tidak ada pelajaran agama Kristen. Yang ada pelajaran agama Islam. Sehingga saya apal alif bata dan sebagainya itu. Terus kalau setiap puasa Bismillahirrahmanirrahim terus sebagainya. Dan papa saya ngajarin kalau jam-jam untuk sholat, karena saya ke masjid ya, dan masjid papa saya bangun. Jadi papa saya bawa masjid dekat rumah saya waktu itu. Terus setiap sore terus pakai baju koko yang warna biru itu pakai peci kopi ya. Kalau kami jam 5 main sore jam 5 lebih itu, banyak orang mau ke masjid bilang, kok nggak sholat ya? Akhirnya dibawa kami terus ke sholat sana setiap pagi. Terus puji Tuhannya bertumbuh kembang. Lalu kakak saya menjadi Kristen. Lalu saya tetap firm dengan agama yang sebelumnya. Terus ya mencari jati diri lah seperti itu sebelum. Lalu saya di bandar narkoba juga. Terus awalnya adalah ketika saya memakai narkoba sama bisa menggelam itu dan tidak tinggi. Ya, lalu saya mulai berpikir sampai kapan saya begini terus. Ya, terus saya mulai berpikir kok orang-orang Kristen kok bisa menikmati kebebasan, menikmati hal-hal yang menurut saya hal-hal yang diberkati gitu ya. Tetapi saya berpikir, waktu dari saya kecil sampai saya umur bandar narkoba itu, saya punya tante, saya sudah Kristen juga, dan seorang pengerja gereja di Jakarta. Cuman saya berpikir di gereja luar biasa, pakai jas, keluarganya tidak pernah lepas dari jam ibadah. Tapi saya mulai berpikir kok kehidupan antara gereja dan juga kehidupan saya berbeda jauh. Langit dan bumi gitu. Sehingga saya berpikir gini, rohani ya sama Rojali kan, hubungan jalan beli gitu ya. Nah, saya berpikir gini, semua Kristen itu bagaimana sih? Apakah yang di gereja hanya Kristen, tapi kalau di luar gereja bukan Kristen lagi? Karena perbedaannya sudah jauh. Ya. Di gereja tuh saya tahu dia pengerjaan dan kalau saya bilang mungkin sama kayak Pastor Muhammad bahwa sama tuh aliran juga. Ya. Terus berbahasa dan sebagainya. Tapi di luar itu saya melihat dengan kalimat sendiri bahwa papa saya ditipu dia, gitu ya. Terus kami punya beberapa kendaraan diambil seperti dirampas, tapi merasa tidak bersalah, gitu ya. Terus dia sering menipu orang lah. Saya begini, apakah Kristen itu seperti demikian? Hanya Kristen gereja, tapi di luar gereja bukan Kristen. Itu dia pertanyaan besar. Sampai akhirnya ketika saya lagi pakai narkoba tinggi-tinggi itu, teman saya, yang pernah saya, lalu bilang ada guratan lawak Allah di belakang kepala saya ini.
Ada lafaz Allah kalau di belakang kepala di belakang kepala. di start SMP ini dengan rambut saya pak masih tak agak bulatan sangat tersenang ini. Bin, lu tuh jadi mubalik, lu jadi mubalik. Karena saya lagi dalam mabok, bebas saya kan. Saya bilang ini, saya balik mau nggak kasar saya. Tapi saya mulai berpikir, sampai kapan saya begini terus? Ya, akhirnya suatu waktu saya lagi bawa berhenti 2 kilogram sabu saat itu, tahun 97 akhir. Terus saya melatih darah mau ke arah Palsenayan, mau ke arah Palsenayan itu di dekat Mustopo, tiba-tiba ada Pak Presiden Yesus. Ya, terus dibilang begini, kalau Yesus itu ada, kalau Tuhan itu hidup, saya minta bukti. Nah, bisa saya mulai ketemu titiknya, orang bilang, ya dapat hidayah ya. Cuma saya bertanya, kalau Yesus itu ada, dan Tuhan itu hidup, saya minta bukti. Saya bawa 2 kilogram, sama. Kalau sekarang udah saya mati. Ya, saya bawa servis, saya pasang jam, terus tiba-tiba ketemu gratis, mobil saya aman. Kalau kode rahasia 86, masih saya binti kali saya lolos. Tapi masih bilang ini, kalau pemeriksaan gratis tidak bisa pilih, harus berhenti. Itu kering corong keluar saya. Nah, mati saya. Terus tiba-tiba diperiksa sama petugas, lalu setengah jam kemudian saya sudah jalan. Logika saya mulai berpikir, kok bisa? Dengan mata saya naruh tuh barang bukti di bagasi, saya taruh senti saja di baju saya, kok tidak ketemu? Nah itu menjadi pemikiran saya. Siapa? Jangan bermisi maaf baru saya. Kalau yes itu ada, kalau balik itu saya minta bukti. Tapi ada benar di mobil. Ada. Jadi setelah kelewat, lolos dicek lagi ada. Emang saya lagi bawa, karena saya baru ambil barang, saya jualan. Gitu. Karena zaman dulu 1 kilo masih murah. Karena murah sekali. Nah, pas lagi saya jalan itu, saya berpikir, ya seperti saya bilang, kalau Yesus itu ada, kalau itu saya minta bukti dong. Wah, benar, ini jawaban Tuhan. Gak mungkin dong petugas buta. Atau gak mungkin dong itu pura-pura ngambil. Terus gak berapa lama, itu jam 4:30 jam 5. Saya gak pulang, saya telah TO itu 4 tahun. Karena saya TO dengan tes narkoba itu, lalu saya setelah radio itu jam 4:30 pagi itu, tidak ada radio swasta. Yang ada cuma radio rohani. Ya saya setel 96,35, terus saya mesti kan ada RKFM itu, saya setel itu, lalu tiba-tiba haleluya. Udah lagi Coba saya banyak. Nah, yang menjadi saya berpikir ulang, kenapa ini pendeta kok korbannya bagi basah saya? Diperhatikan semuanya sama pendeta ini. Lalu saya mulai tertarik ketika Yesus terima kamu apa adanya. Sedangkan kalau saya mau cari belakang tadi, apakah benar Kristen yang coba ditawarkan oleh pendeta ini dengan Kristen yang saya katakan tentang saya tadi sama atau beda? Akhirnya saya catat 7/22/90 pendeta pada jam 1:30 siang hari Sabtu, hari Sabtu subuh saya masih. Akhirnya saya pulang ke rumah, terus itu jam 3:30 saya pulang ke rumah. Setelah 4 tahun saya nggak pulang, saya pulang ke rumah, terus saya dengar sama saya lagi, wah ambil di mau jadi pendeta Tuhan. Panggil ya Tuhan. Itu saya berdiri tadi itu, terus saya ketok pintu, terus papa saya keluar dan dengan saya beda nama tadi. Terus yang membuat saya agak terkaget adalah papa saya kan ini. Kalau harus Pak, kalau 4 tahun nggak pulang, kira-kira apa sih yang orang tua? keluarnya ini maksudnya keluarnya dulu dong, keluar nakal apa keluar kerja atau apa gitu kan? Keluar rumah karena kasus narkoba. Karena kasus narkoba ya, pulang digamparin lah. Minimal digampang, dihajar. Papa saya nggak lakukan itu. Papa saya dan mama saya. Papa saya bilang, anakku yang hilang telah kembali. Berarti papa udah masuk Kristen waktu itu? Tapi dia ngomong gitu. Itu yang buat saya akhirnya, kok papa saya ngapain saya? Apa nanti saya tahu kamu kemana? Kan papa saya salah satu yang penting perusahaan asing lah di Jakarta. Dia bisa terus anak keluarga. Tapi papa saya nggak mana saya. Itu lalu papa saya terus saya, mama saya itu sudah ada kekuatan hilang apa semua. Saya tidak tersyukur. Terus saya buka gereja. Tahun 97 gereja hari Sabtu itu pas bilang, gereja apa Sabtu? Gereja pasal Minggu kan? Karena belum ada kasih penasih belum ada ya. Ya cuma sekali, terus ada mah di mana? Saya kasih alamat seperti saya bilang, dan bilang tempat 790. Nah, saya masih muah pasal, sama kamu kan? Saya masih pakai rantai itu, celana kargo, baju putih oblong kayak koktel dalam mie ayam. Saya bayangin, muah, Wah, jangan saya sekarang ya. Sekarang saya 3 digit, 3 digit.
Dulu berat saya cuma 72 kilo. Jangkis, jangkung, lurus, najis. Kalau kita pakai narkoba, itu pasti kita bisa 20 tidur dan nggak bisa mandi. Kenapa? Kayak kucing. Akhirnya saya mandi, saya ke gereja, terus saya bilang sama saya masih lagi kamar. Kamu pertama sungguh-sungguh terima Yesus ya, duduk doa. Ya cuma suruh doa. Saya nggak tahu bagaimana. Terus saya belakangnya doa. Terus semua acara gereja saya dengan Tuhan, saya mau berdoa. Saya mau berdoa, Tuhan. Mau pasti kan tapi saya di bawah alam itu, saya tergerak maju ketika kayak apa saya tergerak maju, sebenarnya roh mendorong saya tersadar ketika saya bergerak gitu, terus haleluya, terus saya makan kawan-kawan, suara pada saya lagi, boleh, terus juga, Dan dia benar. lalu saya nampak, bagi saya kalau saya kalah, saya kalah karena dalam dunia pergaulan itu, kalau siapa yang lebih powerful, lebih superior, yang introvert, itu. Saya kenapa? Statement itu yang buat saya terserah. Jangan ikut saya, nanti kamu kecewa. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu tidak akan pernah dikecewa. Nah, lalu kenapa saya cerita deh, kalau saya narkoba sebagainya. Oke, kamu di sini aja, kamu dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi saya dibina beliau kurang lebih 2 tahun itu, terus saya tidak didetox, saya tidak melakukan apa namanya murah, saya cuma suka baca Alkitab. Beliau selama ini masih ada listrik. Terus yang saya buat terkesan, kalau beliau kamu suka pendeta ya? Saya nggak pernah berpikir dia pendeta. Ya, yang buat saya kaget adalah selama saya pernah dibina oleh beliau 2 tahun awal itu, saya melihat versi yang berbeda antara Kristen yang saya tanda saya tadi dengan Kristen yang diajarkan oleh pendetanya. Duh, ternyata kalau menjadi orang Kristen itu adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Sedangkan yang saya masih beda lama, saya kata saya ini Kristen seperti batu sandungan. Gitu. Kalau dia pakai jubah keren kan, terus kemana-mana pakai jubah, semua mana bawa Alkitab kan, hari Minggu gitu kan, mana mau gereja, terus harus pakai dana rapi, terus pakai apa namanya sanggul, pakai tas tinggi gini, ya, mana gereja. Semua acara sore habis, saya pelayanan. Jadi memakai jubah pelayanan, tapi ketika dilepas jubah pelayanan menjadi dua sadari, tidak menceritakan siapa Yesus. Saya berpikir, kalau saya jadi pendeta nanti, saya tidak mau pakai jubah pendeta. Kenapa? Jangan sampai Yesusnya tidak kelihatan. Teman-teman juga. Akhirnya selesai ini. Itu makanya stylenya kayak gini. Saya seperti ini kan pasar dirinya tahu bahwa saya baru potong jenggot. Dia kan selesai jenggotan. Jadi saya kayaknya orang tidak tahu saya pendeta. Ini disclaimer ya, dia potong jenggot karena baru kawin, baru nikah. Sebelum menikah potong jenggot. Wah, sebelum nikah udah potong jenggot gitu karena udah ada cewek gitu ya. Sebelumnya tuh brewokan gitu. Saya deket aja di jiwok brewoknya tuh kalah-kalah tuh Ustaz memang tuh brewoknya ngeri banget. Ada fotonya ya? Ada. Nanti kita tampilin fotonya. Foto ini. Jadi kenapa saya bayar jenggotan itu? Saya tujuannya satu. Kenapa di Sulawesi khususnya yang best campnya orang Kristen, banyak gereja, beribuan gereja, saya belum dapatnya dari yang pada saya dari orang non Kristen yang bertobat terima Yesus di sini. Yang ada orang Kristen yang Banyak. sehingga saya 8 tahun ke bola Sulawesi Utara, saya cuma pakai jenggot, saya pengen manis dengerin kenapa sih mereka nggak suka sama orang Kristen. Dan ternyata selama saya survei, mereka tidak benci sama Yesusnya, yang mereka benci gaya hidup orang Kristennya, seperti yang tante saya om saya lakukan. Itu. Sehingga ketika saya jenggotan itu, saya ke Sulawesi Utara, saya naik mikro, saya naik ojek, saya naik dalam keliling Sulawesi Utara. Angkot ya, mikro itu angkot. Ya, angkot. Jadi pendeta ini tuh kemana-mana naik ojek, naik angkot ya. Pelayanannya tuh ke mas-mas tukang jual sate, tukang jual bakso gitu. Sampai jago bikin bakso, bikin sate gara-gara bergaulnya sama mereka. Gitu. Pelayanannya luar biasa. Saya terus ketika mereka saya jenggotan, mereka pikir saya Ustaz, kita saya kuliah saya mau naik haji Pak, tahun 24. Ketika saya turun, saya tahu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak bukannya Pak Ustaz, pasti adil. Tapi karena saya bersikap baik dan bersikap ramah mereka nggak pernah nolak. Terus akhirnya mereka tahu saya orang Kristen, baru mereka cerita, kok beda ya orang Kristen yang saya setiap hari dengan Bapak. Saya tanya, kenapa?
Mereka bilang bahwa orang Kristen di sini Pak, di sosial khusus ya Pak, itu mabok. Terus cap tikus pasti ada setiap hari, ini setiap sore atau pagi gitu ya. Terus yang berikutnya bahugel, cuma kebo. Bukan sok istri, cuma kebo. Yang berikutnya apa? Tukang tikam. Berikutnya apa? Ya, banyak hal negatif. Contoh kayak contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal sosial, tahu ya. Terus kalau misalnya tiap kali pulang ibadah, angkat CD, kedukaan, apalah nama itu, masih pesta-pesta, pasti ada ujung mabuk. Nah kalau mabuk ujung-ujung masih kriminal. Nah ini yang tidak mencerminkan siapa Yesus ya. Sehingga gambaran saya lama dulu tentang Kristen dengan mereka yang saat ini sama. Karena bertahun-tahun Kristen di Indonesia bagi saya tidak pernah merepresentasikan Yesusnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga mereka nggak punya Yesusnya. Mereka benci gaya hidup orang Kristen. Tapi sebelum itu saya sering naik kos sebulan di Manado, terus saya sering ketemu jualan, lalu saya nggak pernah memperhatikan pendeta atau orang Kristen. Kalau mereka cium tangan, setiap sore saya di sate, orang di belakang, cium tangan, saya nggak tahu sih ya, saya bilang, saya bilang jadi orang baik aja. Nah, ini bukan kristenisasi, ini bukan kristenisasi. Ya, jadi teman saya ini berbaur, ya, bukan kristenisasi, oke? Saya tidak mau berusaha orang lulus lagi. Saya tidak bilang tidak cukup jadi orang baik. Fokusnya menjadi orang benar. Satu hal sorry dan semakin baik teman-teman semuanya. Si bapak cium tangan, ayo cium tangan bapak itu. Sampai saya mau pulang dari kota Manado, mereka nanya baru, apa kerja apa sih? Terus hari kesini bersate di Batu Sungai. Saya bilang, saya cuma bantu teman-teman saya yang orang Kristen. Loh, bapak bukan lagi takdir. Kan saya pernah bilang. Tapi karena saya mau bawa diri saya dengan baik, mereka tahu saya orang Kristen akhirnya, dan mereka tahu saya sebagai pendeta. Problem ini, kok beda Pak? Nah, jadi teman-teman semuanya, saya ini benar-benar, saya tahu teman-teman, saya tidak mengesankan orang-orang itu. Minimal saya dengan sampaikan kabar baik tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika saya ke rumah sakit, dari kemarin saya ke rumah sakit, ke rumah sakit itu, ketika saya masih itu, saya doakan keluarga saya di sana. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak melihat saya doain tante saya ini. Terus saya pas lagi balik saya, dalam nama Tuhan Yesus, setiap bed-bed ini semua dijamah Tuhan. Si bapak ini kan semua amin. Terus saya nggak tahu bapak ini siapa. Tapi saya akan Tuhan Yesus dan bapak ya, semoga bapak ya, jumpai bapak ya, amin. Gitu. Itu bukan rumah sakit Kristen. Bagi saya nggak mengenal bapak ini, tapi saya percaya Yesus yang saya percaya sebelum itu, yang dulu itu yang saya pada tahu itu, Yesus sama saya yang bisa menerima bapak ini. Ya, sehingga si perawat tadi yang masih pakai itu nggak ramah saya. Kenapa? Karena saya mendoakan yang sakit. Apakah orang sakit tidak butuh doa? Butuh doa. Dan mereka tidak menolak kita berdoa. Karena mereka butuh kesembuhan. Nah, ini teman-teman. Jangan jadikan Yesus sebagai jubahnya, tapi ketika lepas jubahnya dari Yesus. Jika orang-orang dan kita sehari-hari, kayak contoh di gereja pas saya, kan di tengah-tengah rumah. Ya. Bagi saya gereja tempatnya gereja seperti ini. Kenapa? Di gereja ini, gereja puji Tuhan dulu ya. Tapi kesana gimana? Pernah hidup sampai istri pastor? Ya, pernah. Suara tinggi ya? Ya, rumah Pak Pendeta Muhammad, Pak Pendeta, ibu, katanya kasih, betul? Jadi kita dituntut untuk lebih daripada yang lain. Jadi jangan sampai, maaf teman-teman semua ya, ini Bapak Ibu yang berarti teman-teman yang atau lain, katanya pendeta, katanya orang Kristen. Bagaimana Yesus ya? Akhirnya gambaran inilah yang terjadi bertahun-tahun sampai saya mengatakan, orang itu cuma 3 hari doang. Orang itu cuma 6 hari doang. Terus lepas juga pulang gereja, mereka sedangkan iman kan bergereja itu bukan di dalam gedung persatuan saya. Dari keluar dari ruang gedung itu baru bergereja sesungguhnya memperoleh iman. Nah, bagaimana kita? Gitu Mas Saudara. Ya, gitu ya. Memang Sulawesi Utara ini, saudara, itu dijuluki Yerusalemnya Indonesia. Kenapa? Karena Manado ini untuk Indonesia sendiri itu dijuluki sebagai kota 1000 gereja. Nah sekarang bukan 1000, GPD aja udah hampir 2000. GPD hampir 2000.
Nah, di Sulawesi Utara Pak, GPD, belum yang Gemim, Advent, dan lain-lain, sebenarnya banyak sekali. Jadi cuma jarak 3 rumah ada gereja gitu. Berhadapan loh. Jadi kan pernah kan gereja di Manado berhadapan. Jadi gereja satu gitu. Berhadapan ya. Kayak gimana ya. Dan kalau GPD sama Gemim kayak gitu kalau di Manado ini ya, kayak Alfamart di mana? Di tiap desa ada. Bahkan belum ada rumahnya loh, baru digusur, gerejanya udah ada. Tuh hebatnya Sulawesi Utara. Tapi sayangnya tingkat pembunuhan ya tertinggi di Indonesia itu ada di Manado. Tingkat perbudakan Google itu hubungan gelap ya, itu kumpul kebo, perselingkuhan, tingkat perceraian itu tinggi, salah satunya Sulawesi Utara ya. Jadi sangat miris juga ya, itu seperti yang Mahatma Gandhi katakan bahwa aku menerima Yesusmu, aku menyukai Yesusmu, tapi aku tidak suka dengan gaya hidupmu ya, dengan ajaranmu, kira-kira seperti itu ya. Gaya hidup kekristenan yang seringkali jadi batu sandungan justru ya, padahal hukum terutama Tuhan menyampaikan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah itu di dalam terjemahan lama itu nggak ada kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah sama Tuhan dibilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Itu sebenarnya bentuk dari manifestasi seseorang yang mencintai Tuhan sudah pasti mencintai juga sesamanya. Gitu. Cuma yang terjadi ya, kalau tidak ada mencintai sesama, berarti hubungan sama Tuhannya patut dipertanyakan. Betul sekali. Nah, ketika saya jadi Kristen, kan bukan hal mudah. Kenapa? Saya nggak jawabannya. Papa saya anak 13, papa saya belum masuk Kristen saat itu. Yang 12 ya, Islam tetap banget. Ya. Nah, sampai suatu saat papa saya ikut doa, lalu ada KKR lah di gereja tante saya, di bawah papa saya. Di waktu masih zaman namanya Presiden Hotel. Sekarang ini hotel, ya. Itu bapak saya ikut ibadah. Terus tiba-tiba dia melihat Yesus berdiri. Dia sedang udah tersudah sambil berdiri. Terus bapak saya yang dari orang Kristen belum Kristen pun tiba-tiba berbahasa Arab. Bersama saya belum. Bapak saya udah. Bapak saya nggak salah. Bapak saya jadi lagi. Biasa jadi kamu udah Kristen. Wah, kan sama ya. Papa saya juga udah Kristen ya. Akhirnya papa saya masuk Kristen, dibaptis, lalu bukan hal mudah untuk menjadi orang Kristen. Terus saya sekolah pendeta, berdua lagi. Karena saya menjadi seorang hamba Tuhan, papa saya ngomong, kamu yang duluan masuk Kristen, saya baru kemudian, harus kamu lebih rohani dong. Dituntut gitu. Tapi kan saya mulai banyak pelayanan keluar, sehingga papa saya nggak merasa dilayani. Gitu. Karena bagi papa saya, kalau kamu anak ya, papa itu kan yang lebih dekat ini, orang lain. Nanti suatu waktu, terus papa saya punya ruang doa, terus saya kesana, saya di mana papa saya, terus papa saya sempat emosi lalu injek kepala saya itu, terus papa saya tahu, terus besok paginya sampai saya di kamar itu, malamnya papa saya jumpa Yesus dengan 2 murid. Ada satu bilang Petrus, papa saya namanya Yohanes. Bagaimana Pak itu Petrus? Yang ini Yesus. Terus papa saya bilang, kamu jadi pendeta. Lah, kan lagi sekolah pendeta Pak? Bukan, sekolah teologi bukan jadi pasti pendeta. Oh, paham saya begitu. Kan sekolah teologi tidak mesti jadi pendeta. Ada yang jadi, sekolah teologi itu seperti ini teman. Kalau saya masuk Ustaz padahal tertutup. Ustaz itu universitas sama ulangan, ya. Terus tertutup. Terus gagal dong masuk ke negeri kan. Terus masuk swasta mahal. Udahlah, sama Kristen aja lebih murah. Kristen lebih murah. Nah, dia sekarang lulus SD mahal bawa S1. Teman saya ada lulus S1 tidak jadi pendeta atau pelayanan, dia kerja. Karena S1 negara kerja. Belum tentu jadi S1 itu menjadi pendeta. Kenapa? Cuma tuntutan keluarga. Karena pendeta itu jalankan pelayanan. Nah, gitu ya Pak? Iya. Akhirnya saya menjadi pendeta, terus papa saya itu pas belum meninggal itu 8 tahun lalu, ya masuk ruang ICU. Bayang masuk, besok di ruang ICU, yang datang yang sehat memberi kekuatannya. Papa saya masih bisa bernapas dan bisa bicara pamit. Saya ke ruang ICU jam 10 malam dengan dokter. Papa saya bilang, Bimo, yang kuat ya. Nah, ada Tuhan.
Tuhan Yesus. Padahal dia yang sakit. Dia sakit. Dipaksa. People yang kuat yang akan Tuhan Yesus. Ya amin. Dia tahu saya pelayan misi. Ya, lebih baik gitu supaya misi. Terus itu adalah perkataan Papa saya lagi. Satu warisan yang luar biasa. Karena di luar logika lagi, yang sakit merupakannya. Tadi perkara terakhir, saya dan Papa saya 1 bulan full di ICU. 3 kali saya dipesan. Tuhan, Pak, siap-siap ya Pak rumah kita itu bilang bakal. Saya Papa turun ke sini umur 30. Waduh, semua penduduk percaya terus. Kesunatan, Tuhan, kan kesunatan Tuhan. Tuhan lahir untuk memberi kesembuhan. Mas mau saya sembuh. Terus ada Natal, Bapak saya dan Pak Yesus seperti ini. Bapak, kasih naik lagi Pak. Jadi maduka. Tanggal 31, bilang Pak, kasih turun Pak 50 per 30 Pak. Doa kan? Ada turun barang sekali. Wah, masa itu ada besok tahun baru Tuhan. Masa hidup baru Bapak saya. Kamu masih percaya Yesus Tuhan. Tanggal 1, nomor biar saya nggak enak. Kalau tanggal 2 itu adik saya pulang, telah saya Bapak saya prosesnya ulang tahun. Ya, saya dengan teman-teman besok adik saya ulang tahun. Jangan buat bentuk kami itu ya. Kenapa? Tanggal 24 udah, 31 udah. Ya kan? Tanggal 2 nih Tuhan jasa, tanggal 3 itu kan. Terus saya kalau Tuhan, saya 3 kali ini Tuhan. Dan saya percaya Yesus, saya Yesus benar. Ya, tanggal 2 itu Pak adik saya seharian full sama Papa saya sama saya. Udah keluar ICU, dokter bilang sudah boleh pulang, kemudian Papa saya sudah keluar perawatan. Seharian itu adik saya Papa saya bertiga kamar itu. Tanggal 3 gantian saya tugas. Adik saya pulang, praktek, mama saya pulang. Tanggal 3 lagi saya ke rumah saya kemana? Itu ini bilang waktu masuk mau periksa, sus kami kita udah mati, udah berapa ini dingin sekali ya bilang. Terus 11 tahun, terus pas itu kan cuma 200, terus ada lagi, terus mau pulang dong, kok begini? Terus setengah 5 sore, saya dokter tanya, kenapa Pak? Kok muntah? Terus saya bantu lampu, saya bersihin, saya ganti baju ini, saya praktek udah. Tapi saya bahagia kenapa? Karena 3 kali saya ditanya sama Tuhan berani hidup, Tuhan jawab. Tapi hari ini saya bisa pulang kenapa? Kan permintaan saya tanggal 2 tuh. Kasih saya terindah, ada seorang tapi meninggal dalam iman Kristus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah waktu besar kali bagaimana? Dulu Bapak saya masuk Kristen itu dibuang. Bagaimana kami yang tidak memasukkan Kristen, Bapak saya Kristen, menjadi kesaksian hidup untuk keluarga besar. Contohnya, apa benar orang kayak contoh saya bertobat sungguh-sungguh, jalannya baik lagi, kayak narkoba. Kan bisa gitu saya, orang nggak narkoba tidak tuntas pas baik narkoba lagi. Mereka melihat apa benar Yesus saya itu memulihkan. Apa saya pun tidak demikian, tapi ternyata selama kami jadi orang Kristen, kami dibawa kasih. Kami lebaran, kami datang ke mereka. So nama bapak saya kerja pemahaman semuanya. Tapi ketika kami Kristen, Natalan, mereka bersatu mencapai. Kami kecewa. Sebelum lebaran, kami ke sana. Ada bangun masjid, kami bantu. Bapak saya bangun masjid. Bapak saya bangun masjid kan tempat ibadah. Ya, kan kita mau beribadah pada Allah. Cuma kan mereka belum tahu siapa Allah. Kenapa? Terus Bapak saya ini, biar nanti ada orang biar masjid ini, lingkungan ini yang menjaga mama untuk Papa meninggal. Papa saya nggak mau meninggal, Mama saya nggak mau meninggal di rumah. Dan Papa saya meninggal. Dia bilang ini, kan dari saya lingkungan, kamu saya keluar kota, kakak udah nikah. Lalu maksud tadi menjaga mama saya. Lingkungan tadi menjaga mama saya apa? Karena kebaikan yang telah kita berikan akan menghampiri kita. Maka Papa saya ini, terus kalau berbuat baik, sebab kebaikan itu yang menghampiri kamu. Itu saya berbuat baik. Pasti ada acaranya menerima kebaikan. Akhirnya keluarga besar saya ketika saya menikah kemarin, wah, dia saya menikah, kami nggak bisa tahu nggak apa-apa. Terus boleh nggak kalau kita masuk ke gereja? Oh boleh, boleh. Dengaran banget. Mau duduk silakan, mau ikut ibadah silakan. Kenapa? Ternyata kalau saya tahu, Kristen itu rumah untuk siapa pun juga.
bukan seperti yang lalu kan. Iya, iya. Gitu teman-teman sekalian. Gitu Mas. Ya, luar biasa ya kesaksiannya. Hari ini kita kedatangan Pendeta Bimo yang sudah menyaksikan, wah, Tuhan Yesus berdemonstrasi ya, lewat hidupnya ya. Tuhan Yesus menyatakan, beratraksi ya, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa menyaksikan dan menonton hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini ya. Jadi mungkin pesannya untuk kita semua ya, mari kita cerminkan Yesus yang ada dalam hidup kita itu ya. Dan saya percaya seseorang yang dihidupi oleh Yesus ya, Alkitab mencatat bahwa dalam hidupnya ya itu mengalir aliran air hidup ya. Jadi kita ini kalau dapat sumbernya yaitu Yesus, hidup kita itu memancarkan, mengalirkan aliran air hidup ya. Percaya itu ya. Yang saya heran, yang saya mau katakan orang Kristen itu banyak bohongnya, itu kenapa ya? Kan kita dari Yesus di Alkitab bilang, dari dalam keluar aliran air hidupnya. Nah yang saya heran kok dalam hidup kekristenan tuh ya, bukan keluar air hidupnya, tapi seakan-akan tuh kayak apa ya, dalamnya itu justru kosong, malah mengharapkannya kebaikan terus gitu dari orang lain. Nah ini kan sebenarnya gini loh ya, seseorang yang mengharapkan diperlakukan baik dan lain-lain dan sebagainya, itu adalah orang yang sebenarnya belum pernah merasakan kebaikan sejati dalam hidupnya gitu. Jadi kayak ketemu seseorang dia ingin diperlakukan baik gitu kan, padahal kan ya nggak mesti kan sebenarnya gitu ya. Jadi kayak saya contoh ya, misalkan kita pergi atau saya menemui Pastor Bimo, misalkan Pastor Bimo lagi sibuk di Jakarta, tapi saya mengharap Pastor Bimo jemput saya di Jakarta karena di mana sering saya jemput. Nah ini kan sebenarnya kosong saya nih, makanya masih harus diperlakukan baik. Padahal enggak. Alkitab mencatat justru dari dalam kita mengalir aliran air dalam hidup. Jadi seakan-akan validasi kebaikan dunia ini kita nggak perlu lagi, sebab kita udah dapat kebaikan sejati. Gitu ya Mas Ray. Kalau kita dipuaskan oleh kebaikan Tuhan, kita nggak pernah tuntut orang berbuat sama kita. Nah, tuh deh. Nah, kita sudah puas itu sama Tuhan, kalau sudah puas, nggak pernah ngarepin maaf ya, teman-temannya. Contohnya, waduh, saya udah Pak, ini hari ini ke rumah ya, saya ngarepin dapat minum bus. Itu, saya datang ngarepin seperti nilai sebenarnya. Saya selalu bilang teman saya selalu suka, saya bilang, Pak Bimo, kalau saya Pak Bimo ya, Pak Bimo di hotel mana Pak Bimo, jam berapa, butuh pesawat nggak? Saya bilang, apa dulu? Kasih saya hari, tanggal, jamnya, lokasi, saya kasih datang. Saya kasih naik angkot, naik ojek, masih ngomong. Kenapa? Itu pun merubah konsep di sini. Iya. Karena pendeta di Sulawesi minta dijemput, ada fasilitas, dan saya nggak ambil fasilitasi. Baru-baru ini lucu ya, kan saya baru beli dispenser. Nah, dispenser lama itu perkaranya ya, itu cuma air dinginnya bermasalah gitu. Nah, saya tuh suka minum air dingin gitu, sama anak-anak tuh suka minum air dingin, jadi agak susah waktu air dinginnya nggak jadi dengan ya. Nah, saya beli dispenser baru. Nah, di jemaat saya itu ada yang dia tukang servis, tapi dia juga jual beli dispenser kulkas dan lain-lainnya yang bekas gitu kan. Nah, saya kasihlah ke dia gitu kan. Nah, dia bilang gini ke saya, dia senang banget. Dia bilang gini ke saya, Pak Pendeta, maaf saya tidak story-in atau posting, sebab ntar malu kan, harusnya jemaat yang ngasih pendeta, bukan pendeta yang ngasih jemaat. Nah, ini kan konsep. Ya, Justru konsep membatasi kita. ya, setuju. Ya, kan nggak mesti cuma kasih pendeta, nggak mesti. Nggak ada cara kita, Memang itu banyak juga. Kenapa kok budayanya itu yang kemudian jadi konsep bahwa pendeta harus dijemput, dilayani sebagai raja? Gitu loh. Kalau kita telah menerima kebaikan sejati yang sumber hidup itu, hidup kita tuh nggak perlu divalidasi fasilitas sesuatu dunia, nggak perlu. Jadi kayak udah cukup gitu, udah selesai gitu. Nah justru patut dipertanyakan kalau ya pakai ada istilah sekarang hamba Tuhan tuh ada ridersnya. atau menambah fasilitas. Ridersnya apa? Ya hotel yang ada bathtubnya buat apaan? Bopo. Gitu ya, ini patut dipertanyakan ya, bukan salah juga enggak. Kita ini dalam Kristen nggak bicara benar salah, sebab Alkitab bilang kita semua ini salah. Kebenaran itu cuma Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang benar cuma Yesus, kita semua salah. Nah, jadi kembali kita bukan bicara tentang benar salah maksudnya, tapi kan patut dipertanyakan. Dia dapet Yesus nggak sih? Kok hidupnya seakan-akan tuh butuh terus minta terus gitu kan? Realita orang Kristen kan gitu. Bilangnya udah dapet
Yesus yang sumber berkat, tapi hidupnya gini terus ya. Makanya gini, nggak salah juga kalau punya teman saya kita yang agama Islam itu, saya masuk ke sana aja, saya ngaku orang Muslim ini, atau Muslim lah, pasti berpikir seperti pendeta itu, ya dapat cuan lah gitu ya. Saya bilang gini, pendeta hamba Tuhan bukan artis, bukan selebritis, kita cuma budaknya Tuhan. Keset loh, hebatnya harusnya kita yang berkorban untuk Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Maaf Bapak Ibu ya, saya punya jemaat, ya jemaat saya jauh-jauh, belajar saya di Kalahari, cuma jauh-jauh Mas. Dan dia baru merintis pelayanan ya. Jadi belum ada gereja, pakai ruko ya. Ruko, terus Pakai ruko ya. Buat teman-teman di Jakarta yang mau support, mau datang ikut meramaikan gerejanya ya. Coba hari Minggu jam berapa? setengah 12 siang. Setengah 12 siang. Apa gereja Pak? Living enggak. Living in God di Kelapa Gading ya. Gereja Kelapa Gading itu jadi mega cok semua. Ya. Saya bilang ini, buat apa gereja Kelapa Gading ini? Saya nggak cari jemaat yang kaya, saya nggak cari jemaat-jemaat yang pengusaha enggak. Saya cari jemaat-jemaat yang tertolak oleh gereja. Wah, gitu ya. Dan ternyata banyak. Banyak. Biasanya jemaat tertolak gereja kenapa? Di gereja itu menghakimi. Sedangkan orang-orang tahu, sebentar dia bilang, kasus tanda saya tadi, mereka pakai jubah di gereja gitu kan. Tapi pas mereka lepas jubah, kan mereka jadi orang biasa. Kan sering nongkrong di mall. Ya, terus mereka ngasih persembahan, paling di persembahan itu yang terbaik menurut dia. Saya utama Tuhan dulu. Tapi ketika mereka lihat di mall, dia makannya di Union, yang sekali makan 400.000 sudah. Orang merasa bahwa, loh, berarti persembahan saya itu mana sih itu tuh? Rasa seperti itu. Yang kedua, ketika ngomong, jangan berzina, jangan muncul dan sebagainya, seperti yang kita katakan. Tapi ketika dia berkesaksian itu yang orang pelayan-pelayan Tuhan ini, loh, yang kamu omongkan tidak seperti yang mengerjakan. Kamu gandeng siapa terusan? Itu kan ya, makanya akhir patah ini berkatakan hidup kita ditulis seperti saksi, seperti Allah. Tapi memang apa ya, untuk saya nggak tahu, mungkin ini nggak berlaku di semua mega church ya, gitu nggak sih. Soalnya ternyata kayak pelayan altarnya, pemusiknya, itu kan mereka ini ya seperti pegawai gitu loh, jadi kayak orang bayaran gitu. Yang penting tahu main musik ya udah dibawa ke gereja gitu, tanpa pendetanya sendiri tahu latar belakang backgroundnya ini seperti apa gitu kan. Ya siapa yang tahu kalau misalkan dia di luar udah 2 istrinya ya kan, atau 3 istrinya ya kira-kira gitu kan. Akhirnya yang itulah yang saya tampung di rumah saya kamu dari mana? Kenapa di sini? Terus mereka cerita, saya orang dikeluarkan, kenapa? Kasusnya dan sebagainya. Terus bilang, kamu. Karena bagi saya, Alkitab saya menyatakan seperti kisah Zakheus tidak pernah dihakimi Yesus. Cuma Yesus datang, pengen numpang di rumahnya, ada kasih Tuhan rasakan, dia kasih Tuhan masuk-masuk. Jadi yang saya mau kabarkan, ketika kasih Tuhan kita rasakan, ketika berarti kita rasakan, kita sadar harus tinggalin dosa, total Tuhan. Makanya kalau kita punya Tuhan, kita sudah cukup. Ya, saya pernah sakit, saya pernah koma, saya pernah pecah 2 hari di otak. Emang di rumah sakit, tapi saya jumpa Yesus 2 hari masalah. Gara-gara sakit ketemu Yesus. Ketemu Yesus dan dia begini. Wah, itu kan ayahmu. Saya yang bersaksi. Jadi itu sebenarnya kalau nggak sakit nggak ketemu Yesus, berarti kan sakit yang dialami pastor itu malah anugerah. Mana? Saya itu yang sampai saya BPJS gitu kan. Kenapa dia kok sakit ya? Udah ini anugerah saya untuk justru saya melihat Yesus berperkara dalam hidup saya. Ingat ya, nggak akan ada terobosan atau mujizat kalau nggak ada jalan buntu gitu ya. Cuma persoalannya kita orang Kristen tuh takut menghadapi jalan buntu. Saya mau dengan teman sama orang-orang pastor. Kalau tidak pernah sakit, bagaimana kita bisa bilang Yesus menyembuhkan? Nah, kalau kita nggak pernah mengalami masalah, bagaimana kita bilang Tuhan jalan keluar? Makanya Tuhan izinkan terjadi supaya kita naik level iman, mempercayai dia Tuhan sungguh-sungguh. Saya ketika saya alami stroke, justru malah dia gitu. Saya saksi dari kemarin saya melayani keluarga saya. Saya coba ini, nanti kalau ketemu Yesus, pertanyaan saya gini, udah tahu rumah Yesus? Jangan-jangan kamu selama hidupnya cuma apa? Percaya Yesus, cuma nggak pernah tahu sama Yesus dan nggak pernah jumpa. Pertanyaan saya gini, udah ketemu Yesus? Kebanyakan nggak pernah. Kata-kata orang-orang. Tapi ketika mau mati, karena saya pernah ngalamin itu koma, ada orang mendoakan saya, malah saya nggak pernah bisa dengar orang sakit pas saya muncul. Dari Jakarta kemarin, saya bilang tante saya berangkat. Saya cuma ngomong tante saya, nanti kalau jumpa Yesus, rambutnya emas warnanya,
terang sekali, jubah yang putih terang, tangannya bolong. Lalu dia bilang, ikut aku, ikut ya. Bagaimana ya? Sedang terang, sejuk bawahnya. Akhirnya ketika saya ngomong gitu, tesnya 190 waktu itu rumah sakit itu SDU sama saya. Dia nggak pernah disenyum, dia bisa nangis tidur. Karena itu seharian kacau. Nah, artinya dari orang itu saya tidak sadar bahwa dia nggak ngerti ketika dalam keadaan COVID itu yang masih Yesus sih. Kalau kan banyak tawaran roh itu datang, datang, ayo ikut aku. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman sama Tuhan, pasti udah salah. Makanya nanti Bapak Ibu yang sering ke rumah sakit doain, tuntun ikut Yesus. Ya supaya apa? Orang itu bahwa oh yang ini Yesus ya. Makanya saya sering ke rumah sakit apa? Menuntut orang-orang yang kritis supaya firm ikut Yesus. Jangan cuma dalam bawa doang, tapi yang kedua kan dua kali orang sakit. Gitu loh, saudara. Dan bawa-bawanya bawa karena munafik ya. Jadi dipandang orang. Ya kayak gitu loh. Jadi kayak ya kan gue mesti itu datang ke rumah sakit bawa buah gitu. Itu bawa buah karena saya apa karena nggak enak? Kan karena nggak enak nggak bawa apa-apa gitu. Jadi munafik gitu. Nah balik ke Yesus tadi. Ya. Nah ini yang saya amati bahwa ternyata kehidupan kekristenan itu banyak ngayal. Ya. Ngomongnya udah ketemu Yesus tapi nggak pernah gitu loh ngalamin hubungan pribadi sama Tuhan Yesus. Nah ini yang saya katakan kemarin kan bahwa yang kayak ginian tuh pastor nggak bisa diajar, orang mesti ngalamin sendiri gitu. Sekali mereka tahu Roh Kudus, tapi tidak pernah memerdekakan Roh Kudus. Ya karena teori ada dan teorinya ngayal itu. Ini kan contoh simpel lagi. Saya ngalamin, saya bukan pastor bukan dua. Waktu saya menikah, saya pas-pasan mau berangkat beli tiket. Saya mau coba pay later, pastor. Udah daftar pay later. Tinggal putar di Murtini, semua tekan itu keras kemudian saya. Jangan, coba siapa ya? Cuma saya pikir suara Tuhan. Saya ulang lagi, berubah lagi, kedua kali, jangan. Sampai kali pastor, jangan. Dan terakhir ada ngomong di benak saya, mau tahu cara Tuhan berkati kamu, jangan lapor. Saya pendeta yang mampir, saya ngajar di tempat saya, jangan utang. Dan saya dari utang kasih dulu. Yang saya tahu cuma satu konsep di utang. Saya utang berkat Tuhan itu baik, Tuhan siapkan pada angkat tangan. Dan korektor. Abi mau utang bayar dong, kamu coba saya mau semua. Itu saya takutin. Nah kemarin pun sama saudara berangkat. Rahasia lagi buat kemuran kan. Saya cuma 5. Coba balik, masih gue awalnya. Terus saya beli tiket 1,5, saya semakin butuhan. Terus saya balik lagi 3 kali masuk jangan teman-teman. Ternyata Tuhan hold saya untuk apa? Saya kasih lagi, cek lagi 1,1. Saya bisa lagi ya. Coba saya pakai letter, saya berbahagia kali Tuhan sedih, berutang. Tapi saya taruh 400.000, tapi saya taruh 400.000 lagi jadi 900.000. Saya kurang layanan. Saya coba mulai peka tentang roh dan hati itu. Ini kalau teman-teman, oh saya ngerok pak, saya melihat ada mimpi dan sebagainya. Bagi saya ngerok, tapi saya ingat bumi. Dan orang Kristen suka ngerok tapi nggak ingat bumi. Jadi pakai gunung-gunung, pakai buah-buah, ya. Perlu apa? Filosofa. Kita perang ini ada orang jahatnya. Nah saya tanya, apa nggak doain kota-kota yang ada? Di sana ada orang hidup, yang orang di tengah kota. Kenapa nggak doain gereja-gereja yang ada, doain orang yang ada? Kenapa doain orang kecelakaan mau di tengah jalan? Kenapa sih bunuh-bunuh? Begitu aneh, rohnya. Ya, begitulah ya dinamika Layanan Kristenan. Baik kalau jadi orang Kristen teman jangan orang Kristen yang pakai jubah, pesan saya jangan orang Kristen yang mabuk agama. Selain kan mabuk, selain jadinya Kristen ngayal. Makanya nggak dapat Yesus yang benar nih. Sehingga waktu yang kita sakit, oh Tuhan masain saya deh. Saya ada sakit, saya ketemu Tuhan. Kalau kita susah, itu masain saya. Buktinya, saya mau tanya nih, apakah semua murid Yesus orang kaya? Jual hatam dan ikut lah. Tapi sekarang enggak gitu. Ikut Yesus orang kaya. Ketika Tuhan izinkan kita di Yesus. Terima kasih pada Bapak Bimo ya yang sudah banyak berbagi buat kita semua hari ini. Buat saya sendiri, saya diberkati dengan Yesus dengan kesaksian yang menyaksikan Tuhan berinspirasi kita semua ya. Kiranya selalu diberkati, menjadi berkat di dalam hidup saya.
Tuhan memberkati pelayanannya dari Bapak Leni ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau support, datang ke pelayanannya Mas Tom Ibadah setiap sore kan ya. Setiap minggu siang. Setiap minggu siang. Jangan lupa juga, kalau Bapak Ibu diberkati channel YouTube ini, bagikan. Itu bagian cara orang misinya Tuhan. Amin. Ya, kalau kita pasti nggak berdoa dengan orang, bagikan ini supaya apa? Orang ini berkati kepada Bapak Ibu silakan. Ya. Siapa tahu? Slide in hand. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Ya. Ya, teman-teman yang terkasih, demikianlah kesaksian luar biasa dari dua orang yang pernah menjadi imam masjid dan dikenal sangat taat dalam menjalankan keyakinan mereka. Namun kemudian mengalami perjalanan rohani yang membawa mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan mereka bukanlah jalan yang mudah. Mereka harus menghadapi penolakan, kehilangan, tekanan, dan berbagai tantangan yang berat. Namun di tengah semua itu, mereka tetap bertahan karena telah menemukan damai sejahtera dan pengharapan yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup dan pencarian rohaninya masing-masing. Tuhan dapat bekerja dalam berbagai cara yang seringkali tidak kita duga. Karena itu, marilah kita terus mencari kebenaran, hidup dalam kasih, dan menghormati sesama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya teman-teman yang terkasih, kiranya kesaksian yang telah kita saksikan hari ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman setiap kita. Saya berharap teman-teman bisa bagikan kesaksian ini kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga diberkati, dikuatkan, bahkan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.